Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh sayyidun nabiy arsalahu Allah ila alamil kullihi basiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirillah wa ijtinabin nawahi wa ittiba'i sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad nabahana Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, hadirin sedang Jumat yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah semua, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hari yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat dan di perkumpulan yang tepat ini. Mari kita perbaharui lagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita ucapkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya perkumpulan seperti ini di hari yang berkah ini, momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang Allah perintahkan, ketakwaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan terhadap umatnya, dan ketakwaan yang telah dicontohkan oleh para salafus shalihin dengan senantiasa mereka bi'azkarillahi taala wa la yunsa, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan, baik di tempat kerja ataupun di rumah dengan keluarga, baik ketika berbarengan dengan keluarga, dengan rekan kerja ataupun dengan dalam keadaan bersendirian, dan tidak luput kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meningkatkan ketakwaan dengan bi ayyutillaha wa la yu'sa, taat atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan tidak bermaksiat atas perintah-perintah atau larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Begitu juga meningkatkan ketakwaan para salafus shalihin dengan senantiasa bi ayyushkarallahi taala wa la yakfur, dengan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan tidak kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin sedang Jumat yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu keberadaan kita di muka bumi ini tidak lama dan tidak kekal abadi. Kisaran 60, 70, 80 tahun saja.
Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Tirmidzi, beliau sampaikan amaru ummati baina 60 ila 70. Kisaran umatku di antara 60-70 tahun. Yang mana ini adalah modal kita kehidupan di muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini memiliki amanah yang besar. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kehidupan kita 24 jam ini adalah modal yang besar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang mulia, ketika kita berbicara ibadah, banyak orang menyempitkan makna ibadah itu sendiri. Ketika seorang dia mengaitkan ibadah hanya solat saja, solat yang 5 waktu, ketika seorang dia mengerjakan solat, kemudian dia durasi waktunya 5 menit, mungkin 25 menit saja dia ibadah dalam sehari. Sehingga ibadah yang dimaksud Al-Quran bukan hanya solat saja. Ketika seorang dia memaknai ibadah adalah puasa di bulan Ramadan, maka seorang dia ibadah dalam 1 tahun itu 1 bulan saja, sehingga tidak mengena atas makna ibadah dalam Al-Quran itu sendiri. Ketika seorang dia memaknai ibadah itu adalah haji, pergi ke Baitullah, mungkin hanya beberapa hari saja seorang dia ibadah dalam kehidupannya. Tapi hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, maka makna ibadah itu luas. Makna ibadah itu sangat sekali bisa dibahas, yang kita dapat membahasnya, dapat mengetahuinya dari ulama-ulama. Mereka membuka kitab-kitab tafsir, mereka menjelaskan makna ibadah. Tidak ada yang menjelaskan makna ibadah itu sempit, sehingga ulama mereka mentakrifkan makna ibadah, al-ibadah wa ismul jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin. Ibadah adalah suatu kegiatan yang universal, kegiatan yang mendatangkan keridhaan Allah, kegiatan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada orang tersebut, baik dari segi perbuatan ataupun perkataan. Sehingga hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dari ibadah-ibadah itu sendiri ada ibadah prioritas dan ibadah yang perlu kita kedepankan daripada ibadah-ibadah yang lain di waktu dan momen tertentu. Artinya ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan orang beribadah ahsanu amala, artinya dia berlomba-lomba, kita berlomba-lomba dalam kebaikan amal ibadah itu sendiri, bukan aktsaru amala, berbanyak-banyak ibadah. Maka hadirin yang mulia, dapat dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang beliau katakan, Jarir bin Abdullah Al-Bijli rahimahullah, beliau katakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Dahulu kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Faja'ahu qaumun, kemudian datang suatu kaum yang mereka huffatan urratan. Mereka tidak beralas kaki, mereka tidak menggunakan pakaian yang layak, sehingga muncul dari raut muka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan terhadap orang tersebut, kaum tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal bin Rabah untuk menyeru masyarakat yang ada di Madinah ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat seraya naik ke atas mimbar. Maka ketika masyarakat berkumpul ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan 2 ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam isi khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamatil ghad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamatil ghad, maka perhatikanlah apa yang akan menjadi hisab kita di akhirat nanti. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, bahkan baju yang kita pakai akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW memperingati para sahabat yang ada ketika itu dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad, wal tangdur nafsum ma qaddamat lil ghad. Kemudian Nabi SAW menyampaikan ayat yang lain dalam isi khutbahnya, ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka isi daripada ayat Al-Qur'an ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, bertakwalah kepada Allah, yang mana kita semua diciptakan dari jiwa yang satu. Kemudian yaitu Nabi Adam, kemudian Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan istri, dan dari situ mulai muncul berkembang sehingga adanya laki-laki dan wanita, agar supaya apa? Tasaaluna bihi wal arham, agar saling menolong, agar saling membantu, dan agar saling silaturahmi terhadap umat sesama manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang kita kerjakan. Maka dari dua ayat ini para sahabat mereka faham apa yang diinginkan oleh Nabi. Maka para sahabat mereka ada yang membawa dengan dinarnya, membawa dengan dirhamnya, membawa dengan pakaiannya, bahkan membawa dengan gandum, membawa kurma mereka untuk disedekahkan di hadapan Nabi SAW kepada saudara mereka yang datang ketika mereka memerlukan. Sehingga wajah Nabi SAW yatahallal, berbinar-binar, mudahhabah, seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat Jarir bin Abdullah al-Bijli. Nabi SAW wajahnya berbinar-binar seperti emas, sehingga Rasulullah SAW katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan dalam Islam, maka pahala baginya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelah itu, setelah orang tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'an. Ketika seorang dia menjadi pelopor keburukan dan orang lain mengikuti atas keburukan tersebut, maka dosa baginya dan dosa bagi orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut. Sehingga dari hadis ini Nabi SAW memperhatikan kepada umatnya untuk melihat konteks apa yang dikerjakan ketika itu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ibadatul waqt, ibadah yang prioritas orang tersebut dia kerjakan. Hadis Nabi SAW an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang lebih utama? Maka Rasulullah SAW katakan as-salatu li waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada sahabat yang lain mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menanyakan, ya Rasulullah, ayu a'malil afdal, amalan yang afdal itu apa? Maka Rasulullah akan katakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga Nabi SAW mengetahui dan agar supaya dipahami oleh umat apa amalan yang dia harus kerjakan kurang bagi dirinya. Hadis Nabi SAW dalam kitab Muslim, ja'a rajulun ila Nabi SAW, meminta izin untuk jihad. Maka Nabi SAW katakan, apakah kedua orang tua engkau masih hidup? Maka
Laki-laki tersebut katakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Itu adalah jihadmu untuk berbakti kepada kedua orang tua." Sehingga dalam kehidupan kita pun dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim dari riwayat sahabat yang sama, dari bab yang sama, dari hadis yang berdekatan. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Maka Rasulullah katakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, amalan yang utama bagi seorang muslim itu apa?" Maka Rasulullah jawab, memberikan makan kepada orang muslim atau memberikan makan kepada orang lain dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Dari riwayat yang lain, seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis yang senada dengan konteks yang berbeda. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul muslim khair?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi." Ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, muslim yang baik itu seperti apa?" Muslim yang baik itu adalah muslim yang dia dapat menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Maka dari dua hadis ini kita bisa melihat dan meninjau dua karakter manusia yang akan mendapatkan kebaikan ketika orang tersebut dia kerjakan. Ketika seorang dia tidak bisa berbuat baik dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan lidahnya, dia melukai hati muslim yang lain, maka hadis yang cocok bagi diri dia, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik yang dia dapat menjaga lisan dan tangannya dari berbuat baik, berbuat buruk kepada orang lain. Ketika seorang dia sudah bisa menjaga lisan dan tangannya agar tidak berbuat buruk kepada orang lain, pun bisa menjadi muslim yang baik, itu dengan hadis yang tadi pertama, al-muslimu. Seorang muslim yang baik itu apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan kepada orang lain dan mengucapkan salam dengan adanya berkesinambungan bermasyarakat, ala man arafta, kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Jadi dari hadis ini kompleks dan bisa kita pahami, muslim yang baik itu dapat kita rasakan bersama. Maka hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, ibadah apa yang saya merasa kurang dalam ibadah tersebut, dengan tanpa mengurangi keistiqomahan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ketika saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ma'syaral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'atih bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi wa tibai sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين في الشام في كل مكان اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم تقبل منهم شهداء واشف منهم المرضى والجرحى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بزيارة الحرمين للحج والعمرة اللهم أكرمنا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بأعمال الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة